Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Augustin dari program studi S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mengenai eksternal payudara dan internal payudara. Sebelumnya ini gambar dari eksternal payudara dan internal payudara. Bentuk luar payudara itu ada corpus mamae, terus ada areola, papilla mamae yang ketiga. Corpus mamae adalah bagian yang membesar. Corpus terdiri atas alveolus, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Yang kedua, ada lobulus, yaitu kumpulan dari alveolus. Yang ketiga, lobus, yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. ASI akan disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil atau ductulus, kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar atau disebut ductus lactiferus. Yang kedua ada areola, yaitu daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi atau kehitaman di tengah. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar atau sinus lactiferus. Papilla atau puting. Siapa sih yang nggak tahu? Kita kan sebagai wanita mesti tahu nih. Di sini ada puting tuh. Nah, bagian yang menonjol di puncak payudara. Permukaan papilla berlubang-lubang kecil atau ostium papillare yang merupakan muara ductus lactifer, yaitu muara pengeluaran susu terdiri dari jaringan efektil dan ujung saraf sensoris. Alveolus unit terminal. Sel asiner itu sereksi susu. Ductulus saluran terkecil. Myopitel atau itu otot polos. Adanya sekresi atau hormon prolaktin memicu terjadinya laktasi di mana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus, kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. Hormon yang mempengaruhi laktasi yaitu yang pertama ada progesteron, mempengaruhi pertumbuhan ukuran alveoli. Yang kedua ada estrogen, yaitu menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga ada prolaktin, gunanya memperbesar alveoli. Nah, terus ada hormon oksitosin mengencangkan otot halus dalam rahim dan di dalam laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras si ASI ini. Lalu yang kelima ada human placental lactogen atau HPL, itu berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Pengaruh hormonal terhadap sistem reproduksi yaitu yang pertama melatonin, yaitu berpengaruh pada pengaturan sirkuit endokrin reproduksi dengan cara menghambat reproduksi GnRH dari hipotalamus sebagai rekresi gonadotropin juga menurun. Lalu yang kedua, GnRH berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin atau FSH atau LH ya. Lalu ada PRF, yaitu prolaktin, berperan dalam menstimulasi dan menghambat produksi ASI. Terus yang keempat itu ada FSH. FSH berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium wanita. Lalu yang kelima ada LH, tadi itu udah disebutin. LH berfungsi memicu perkembangan folikel, sel-sel teka dan sel-sel granulosa dan juga
mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. Lalu yang keenam itu ada estrogen. Pada saat pubertas berperan dalam menstimulasi penimbunan lemak jaringan subkutan, penumbuhan rambut aksila dan pubis, pertumbuhan payudara, pertumbuhan dan perkembangan uterus, dan berperan dalam sistem siklus menstruasi. Pada kehamilan, tadi kan pada pubertas ya, masa pubertas. Nah, sekarang pada masa kehamilan berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan proliferasi endometrium dan myometrium, pelunakan dan penipisan serviks, pengentalan lendir serviks sebagai memudahkan sperma masuk ke dalam si uterus. Nah, tadi tentang kehamilan, pada kehamilan. Sekarang pada vagina. Pada vagina menyebabkan proliferasi epitel vagina yang memudahkan pergerakan sperma masuk. Jadi hormon ini kayak melancarkan pergerakan sperma masuk ke dalam vagina tersebut. Nah, tadi tentang pada vagina. Sekarang pada payudara, berperan dalam menstimulasi pertumbuhan payudara dengan merangsang perkembangan duktus di payudara selama kehamilan. Nah, yang ketujuh ada progesteron. Progesteron itu berperan dalam proses perubahan sekroptik atau fase sekresi pada endometrium uretra untuk mempersiapkan endometrium uterus berada pada keadaan yang optimal jika terjadi implantasi. Nah, berperan juga sebagai perkembangan avelus payudara dan menghambat kontraksi uterus selama kehamilan. Jadi dia yang menghambat kontraksi pada sebuah kehamilan, selama kehamilan. Jadi kalau belum matang, kayak belum siap buat melahirkan, dia yang menghambat gitu. Lalu ada HCG, itu yang tadi human chronic gonadotropin, untuk pertumbuhan korpus luteum dalam menghasilkan si progesteron. Jadi dia nih yang menghasilkan progesteron tersebut. Lalu yang ke-9 ada LTH, ada lactotrophic hormone, berperan pada masa laktasi pasca persalinan. Jadi hormon ini berperan dalam pasca melahirkan. Jadi dia ada tugasnya tuh pasca melahirkan gitu. Nah, gitu aja teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.